祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了，你心意对我重要。祷告已假装不了，祷告，因为你的爱我需要你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，所需要的力量你天天赐给我，所需要的力量你天天赐给我，你恩典
照耀，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，造物主的奇妙爱。对我微微笑，阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，造物主的奇妙爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，造物主的奇妙爱。祷告，因为我渺小；祷告，因为我知道我需要明了你心意对我重要。祷告，已假装不了，祷告，因为你的爱我需要，你关怀我走过的你都明白。有
有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。在早晨我也要来对你说，主耶稣，今天我为你活，所需要的力量你天天赐给我，你恩典够我用。Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberi waktu untuk berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Kita percaya doa adalah sebuah perisai yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa kuat menghadapi segala badai cobaan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah sang pemelihara hidup kami Tuhan, dan Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam melihat kami di tengah segala kesusahan kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk suka duka, senang susah yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami ingin menaikkan doa, pujian, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan hari ini boleh menyegarkan iman kami. Kami semakin ditambah-tambahkan kepercayaan kami pada Tuhan. Kami semakin mengasihi Engkau Allah. Dan kami boleh menjadi seorang percaya yang taat kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan rangkaian doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengangkat pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita percaya lagu ini mengingatkan kita punya Allah yang hidup, yang akan selalu memberikan perlindungan dan pemeliharaan dalam hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa
baik, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku.我知道天父必看顾我，他真好，他真好。我知道天父必看顾我，他对我真好。随即苦主办事业，这一切都给我带来益处。我知道天父必看顾我，他对我真好。Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok doa kita bersama-sama. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita terasa kita sudah memasuki penghujung bulan di tahun 2020 ini. Kita bersyukur Tuhan pelihara kita sampai memasuki awal bulan November ini. Kita bersyukur untuk segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berkarya dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kepada Allah. Bapa, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami punya Allah yang baik, Allah yang selalu mengingat kami Tuhan, menjawab segala doa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa melewati segala tantangan di tahun 2020 ini dan kami memasuki di penghujung tahun ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami percaya di tengah pandemi sekalipun Tuhan Allah terus berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sungguh melihat bahwa Engkau Allah baik dan kami rindu Tuhan, kami terus dibentuk Tuhan sehingga menjadi seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan setiap hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini rasa syukur kami Tuhan yang boleh kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa kita, presiden, wakil presiden, dan para pejabat lainnya, para menteri lainnya dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Kita berdoa pemimpin-pemimpin negara ini diberikan hati yang jujur, hati yang menjunjung tinggi kebenaran, hati yang mencintai rakyatnya, dan memutuskan apa yang terbaik bagi bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menopang bangsa kami Tuhan dengan doa. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang Tuhan utus untuk memimpin bangsa ini. Dan Engkau Allah akan memberikan kehendak-Mu dalam hati mereka apa yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami rindu para pemimpin bangsa ini diberikan hati yang jujur, hati yang mencintai rakyatnya, tidak mengambil keuntungan, melainkan mengambil suatu keputusan bagi bangsa ini yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para dokter medis semua yang berjuang untuk para korban dari COVID ini Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau Allah sertai mereka Tuhan, mereka sudah
mendedikasikan hidup mereka Tuhan untuk orang lain, Engkau akan membalas segala kebaikan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa negara kami dalam perekonomian negara ini, Engkau topang ya Tuhan. Tuhan menolong juga untuk sistem pendidikan di bangsa ini juga. Tuhan tolong Bapa supaya semua anak-anak di Indonesia terus berjuang. Mereka menghargai setiap guru-guru dalam mengajar. Mereka juga bertanggung jawab mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, baik aparat keamanan juga Tuhan yang menjaga bangsa ini Tuhan. Mereka yang terus berjuang untuk keamanan bangsa ini. Tuhan, Engkau juga akan membalas segala kebaikan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami bagi bangsa ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita berdoa untuk para pendeta dan hamba Tuhan yang melayani di Gereja Metodis Indonesia dimanapun berada, secara khusus di Bethlehem. Kita berdoa seluruh hamba Tuhan yang menyuarakan suara kebenaran. Biarlah hati jemaat, orang-orang yang mendengarnya boleh diubahkan, mereka boleh dipakai Tuhan menjadi alat kebenaran. Dan kita berdoa untuk kesehatan keluarga dan pelayanan mereka. Mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, Gereja Metodis dimanapun berada. Tuhan menolong ya Bapa, seluruh hamba-hamba Tuhan terus berjuang juga untuk menyuarakan suara kebenaran. Berkati setiap hati yang mendengar, Tuhan Kau ubahkan Tuhan, yang tersesat Kau bawa pulang Tuhan. Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka menemukan terang di dalam hidup mereka. Secara khusus untuk gereja kami, GMI Bethlehem ini Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan, Musa Sadikin sebagai gembala, dan kami semua hamba-hamba Tuhan yang mendampingi juga Tuhan, kami boleh bekerja sama dengan baik. Kami rindu, kami boleh satu tim melayani Tuhan, dan kami rindu Bapa, kami boleh dipakai menjadi alat kebenaran di tengah jemaat-jemaat ini, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada juga yang saat ini terus berjuang untuk mengembalakan jemaatnya. Tuhan tolong Bapa, kami berdoa Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang menyerukan nama Tuhan, mereka boleh semakin lagi beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita berdoa juga untuk produksi vaksin COVID-19. Kita berdoa para tim medis, para ahli, para dokter, mereka yang mengusahakan untuk berhasilnya vaksin COVID ini. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan, Tuhan pakai mereka. Kita percaya ada waktu Tuhan untuk bisa menyelesaikan pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk para dokter, tim medis, para ahli bidang kesehatan. Tuhan tolong Tuhan, di berbagai negara saat ini berlomba-lomba untuk menghasilkan vaksin ini Tuhan. Tuhan, kami berseru Tuhan bahwa ada mujizat Tuhan, ada waktu Tuhan untuk mengakhiri pandemi ini Tuhan. Kami percaya masa ini akan berakhir Tuhan. Tapi kami terus menaikkan doa, kami terus taat Tuhan, karena kami percaya ada harapan di dalam Engkau Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk menemukan obat yang tepat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita berdoa juga untuk pasca pemilu dan pemilihan presiden di Amerika yang saat ini sedang berlangsung. Kita berdoa supaya semua berjalan aman dan tertib. Kita mendoakan negara ini menjadi negara yang aman, damai, dan juga mereka juga dapat menyelesaikan masa pemilu ini dengan baik, dan respon dari negara, bangsa dan negara lain dan juga rakyatnya juga merespon dengan baik. Kita berdoa pemimpin yang terpilih siapapun itu juga dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali menaikkan doa Tuhan untuk pemilihan presiden di Amerika saat ini Tuhan yang sedang berlangsung. Berkati negara ini ya Tuhan, negara yang dipakai Tuhan melalui presiden yang ada, yang terpilih siapapun itu Tuhan. Itulah orang yang sudah didoakan dan itulah yang Tuhan nyatakan kehendak Tuhan bagi dia. Dan kami rindu seluruh masyarakatnya juga menerima dengan sportif dan tidak ada kerusuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini juga menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan berkati ya Tuhan setiap usaha-usaha yang mereka lakukan untuk berhasilnya pemilu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu,
Kita percaya bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, maka berkat akan kita terima sampai kepada anak cucu kita. Seperti Mazmur 37 katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mari kita akan menaikkan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, kita percaya tiada yang mustahil bagi Allah. Selanjutnya kita akan menaikkan doa kita selanjutnya, yaitu kita berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha kita agar selalu ditolong dan disertai Tuhan. Kita berdoa Tuhan turut campur tangan, memberkati segala usaha kita. Tuhan akan bukakan pintu rejeki bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan di mana Engkau memberikan pekerjaan bagi kami. Kami percaya pekerjaan adalah berkat yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk bekerja, memberikan yang terbaik. Kami bekerja, kami melayani Tuhan. Kami bekerja, kami bersaksi bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, apapun pekerjaan dan usaha mereka saat ini Tuhan. Kami percaya ketika mereka melakukan prinsip firman Tuhan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, Engkau juga akan membukakan pintu berkat. Tuhan, bukakan pintu rezeki bagi mereka Tuhan. Setiap rupiah-rupiah yang mereka terima Tuhan, Kau berkati yang mereka yang kekurangan, Kau tambah-tambahkan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka yang bersekolah, dan juga keluarga dimanapun berada, jauh dan dekat mereka ya Tuhan. Engkau turut campur tangan memelihara dan memberkati setiap jemaat ini Tuhan. Begitu juga jemaat-jemaat yang di tengah kesakitan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan mereka. Juga Tuhan, biarlah di tengah kesakitan mereka berseru akan nama Tuhan, memanggil Tuhan, dan Tuhan nyatakan Tuhan mujizat Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka melihat perbuatan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat GEM Bethlehem dimanapun berada ke dalam tangan Tuhan. Hai, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap kesehatan keluarga kita agar selalu diberikan
perlindungan yang daripada Tuhan. Kita doakan seluruh jemaat Tuhan yang kita tahu yang saat ini di tengah kesakitan, biarlah makanan minuman yang mereka konsumsi itu menjadi alat kesembuhan yang daripada Tuhan, dan dokter biaya apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa terus juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan menolong mereka, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan. Biarlah itu menjadi alat kesembuhan pada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan apapun yang mereka konsumsi Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan untuk dokter yang memeriksa, mendiagnosa. Dan kami berdoa dana-dana yang mereka butuhkan untuk kesembuhan Tuhan. Bukakan pintu berkat bagi mereka. Dan keluarga yang mengurus juga di rumah diberikan kesabaran Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan jemaat-jemaat ini boleh bersaksi bagi nama Tuhan atas kesembuhan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah jemaat-jemaat ini berseru akan nama Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam segala keadaan mereka saat ini yang mengalami kelemahan tubuh dan mengalami sakit apapun, orang-orang di luar sana juga yang mengalami sakit COVID. Kita berdoa mereka semua boleh diberkati Tuhan dan Tuhan nyatakan kesembuhan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan di tengah kelemahan tubuh yang mereka alami Tuhan. Tuhan jamah bagian-bagian yang sakit Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau pulihkan mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin lagi berseru akan nama Tuhan. Berkati juga orang di luar sana di tengah kesakitan yang mereka alami Tuhan. Tuhan menolong mereka yang sedang sakit kena COVID saat ini Tuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah, dimanapun berada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka Tuhan. Biarlah di tengah kesendirian mereka berseru dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menyebutkan nama-Mu Tuhan. Dan mereka imani Tuhan bahwa Engkau Allah Sang Penyembuh, tabib yang ajaib. Dan Tuhan tolong ya Bapa untuk segala apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka tidak tinggal sendiri, melainkan ada sobat setia yang menemani, yaitu Engkau Yesus. Tuhan taruh di dalam hati mereka damai sukacita dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita berdoa juga untuk persiapan Natal GMI Bethlehem. Dan kebutuhan dana yang dibutuhkan kiranya Tuhan cukupkan, dan segala konsep acara di tengah pandemi ini supaya semuanya boleh lancar. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal GMI Bethlehem. Kami serahkan seluruh panitia dalam mengusahakan acara ini Tuhan. Kami tahu tidak mudah merayakan di tengah pandemi saat ini, tapi kami rindu Tuhan boleh merayakannya walaupun secara virtual. Kami boleh terus berseru, mengucap syukur di akhir penghujung tahun ini Tuhan, dan kami boleh merayakannya bersama-sama. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan supaya dana-dana yang dicukupkan juga Tuhan, Engkau Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan seluruh jemaat Tuhan yang terlibat di dalamnya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik sehingga kami bisa menjadi berkat, dan jemaat Tuhan yang merayakan dan menyaksikannya dari rumah mereka juga boleh memiliki hati yang sukacita dan mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita berdoa juga rencana pembukaan gedung gereja kembali offline. Kita berdoa dalam proses perizinan, jika Tuhan berkehendak kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah di gereja kita, dan kita doakan segala yang dibutuhkan perizinan, Tuhan lancarkan segala sesuatunya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami terus berdoa juga Tuhan dalam kerinduan kami bisa kembali lagi beribadah, bersekutu bersama-sama di gereja kami Tuhan secara offline. Tuhan, tolong Bapa, ini kerinduan kami, jika Engkau berkehendak Tuhan, semua akan Tuhan lancarkan segala izin apapun yang dibutuhkan. Tuhan bukakan jalan Tuhan sehingga kami kembali lagi bisa beribadah, bersekutu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami kembali lagi bergereja, kami memiliki hati yang rindu untuk duduk diam di rumah Tuhan. Itu adalah suatu waktu yang berharga yang boleh kami nikmati, karena kami selama ini
merasakan betapa kosongnya kami ya Tuhan, hampanya kami ketika kami tidak berada di gereja Tuhan. Tuhan berikan hati yang baru pada jemaat-jemaat ini Tuhan, sehingga ketika mereka begereja Tuhan, mereka gunakan waktu sungguh-sungguh untuk mendengar, memuji dan berdoa bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian hati sebagai hamba. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan merindukan hati hamba yang mau taatlah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik, karena Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa ada di hari-hari kehidupan kami. Saatnya bagi kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati perenungan kami, sehingga kami boleh lakukan dan kami boleh melihat kuasa Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, baik engkau yang ada di rumah atau di dalam perjalanan, saatnya bagi kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu membaca, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita malam hari ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya
Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita orang percaya, doa itu adalah satu keharusan. Setiap orang yang beragama, maka dia pasti berdoa. Apa itu doa? Doa artinya didengar oleh Allah. Dan kita juga sering mengatakan, doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kita bernafas, maka kita juga berdoa. Tetapi apa makna doa yang sesungguhnya? Doa artinya satu permohonan. Doa artinya satu permintaan. Doa artinya satu keinginan, satu harapan yang kita inginkan dari Tuhan. Kita punya banyak keperluan, kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak keinginan. Dan tidak mungkin diri kita sendiri sanggup untuk mencukupkan segala sesuatu. Maka kita datang kepada yang empunya segala-galanya. Kepada Allah pemberi segala-galanya di dalam doa. Tetapi pada malam hari ini kita mau belajar satu tokoh Alkitab yang bernama Yabes. Maka tema kita malam hari ini doa Yabes. Apa yang menjadi doa Yabes di dalam 1 Tawarik 4? Ini doa yang dahsyat, doa yang luar biasa. Hanya 2 ayat yang disebutkan tentang siapa itu Yabes. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani adalah Yabets. Artinya adalah duka cita, penderitaan, dan tekanan. Nama Yabes diberikan oleh karena waktu ibunya melahirkannya dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, sangat-sangat sakit, menyakitkan, kesakitan. Maka dia memberi nama anaknya Yabes. Yabes artinya tekanan, penderitaan, kesakitan. Bapak Ibu Saudara, biasanya kita memberikan nama kepada anak kita karena kita mengharapkan sesuatu dari nama itu. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika ibunya memberi nama Yabes, maka selalu mengikuti kehidupan Yabes adalah penderitaan, adalah kesakitan. Yabes masuk dalam keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Itu berarti tidak diperhitungkan. Tetapi saya yakin dan percaya kalau Alkitab mencatat bahwa dia adalah salah satu bagian dari keturunan Yehuda, maka pasti ibunya menceritakan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Yabes pasti mendengar tentang cerita bagaimana Nabi Musa disertai oleh Tuhan ketika mereka melewati laut Teberau, ketika mereka diberikan mana dan burung puyuh oleh Tuhan, ketika dalam perjalanan bangsa Israel Tuhan memberi tiang awan dan tiang api. Yabes tahu kepada Allah siapa yang dia percaya. Maka ayat firman Tuhan berkata di ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa Yabes istimewa? Mengapa Yabes dimuliakan? Itu artinya dihormati. Pasti di dalam kehidupan Yabes ada sesuatu yang menjadikan dia istimewa, menjadikan dia dihormati. Karena dia mengenal Allah yang benar, Allah Israel yang sesungguhnya, yang diajarkan oleh ibunya. Dalam keadaan tekanan hidup, dalam keadaan menderita, tapi dia punya Allah yang ia kenal adalah Allah yang luar biasa. Maka di ayat 10, Yabes berani datang menghampiri Tuhan di dalam doanya. Ada 4 permintaan doa Yabes. Yang pertama, dia meminta kepada Tuhan. Yabes meminta agar Allah memberkatinya berlimpah-limpah. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup dalam berkat? Siapa di antara kita yang tidak ingin segala sesuatu berjalan lancar dan baik? Kita diberkati baik secara jasmani maupun secara rohani. Semua itu kita inginkan. Kita ingin berkat selalu ada mengiringi langkah kehidupan kita. Tetapi kondisi saat ini,
Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tuhan berkati aku. Tuhan berikan kecukupan kepadaku. Maukah kita juga sama seperti Yabes? Memang dia hidup dalam penderitaan, di dalam tekanan. Tetapi dia punya suatu hal yang luar biasa. Dia mau meminta kepada Allah yang besar di dalam doanya. Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Waktu dia berdoa ini bukan berarti kehidupannya makmur. Bukan berarti kehidupannya baik-baik saja. Tetapi dia dalam kekurangan, dalam kesakitan, dan dalam penderitaan. Tapi dia tahu kepada siapa dia berdoa. Dia bukan hanya berdoa sekedar meminta. Tapi Alkitab mencatat dia berseru kepada Tuhan. 1 Tawarik 4. Ada 600 tokoh yang disampaikan di dalam ayat ini. Tetapi nama Yabes muncul di dalam ayat ini. Karena permintaan doanya kepada Tuhan. Meminta berkat kepada Allah berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga rindu. Kita diberkati Tuhan secara berlimpah. Kita rindu segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi ada kalanya situasi dan kondisi saat ini membawa kita untuk tidak menikmati berkat Tuhan. Tetapi bukankah Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja maka akan kuberikan kepadamu. Karena dia Bapa pemberi berkat untuk kita. Dia selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Biarlah doa Yabes menjadi doa kita juga. Tuhan, berikan aku berkat yang berlimpah. Sekalipun dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tekanan, ada iman, ada satu keyakinan, Allah akan memberkati kita. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, Yabes meminta agar Allah memperluas wilayah atau daerahnya. Sebagian penafsir berkata bahwa Yabes ini adalah seorang peternak. Maka untuk memperluas wilayah bagi dia itu suatu hal yang dia sangat butuhkan. Bagi ternak-ternaknya, ketika wilayah itu luas, daerah itu luas, maka akan banyak menghasilkan. Sama seperti janji Allah kepada Abraham. Aku akan memberikan bangsa-bangsa untukmu. Aku akan memperluas daerah dan wilayahmu. Maka jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini bisnis kita sedang tidak lancar. Usaha kita sedang tidak baik. Bagaimana memperluas usaha, bagaimana melebarkan sayap untuk bisnis, untuk hidup aja sudah syukur, untuk menggaji karyawan aja sudah syukur. Segala sesuatu yang dikerjakan pas-pasan. Tetapi mari kita berdoa seperti Yabes. Biarkan Tuhan yang memperluas seluruh daerah pekerjaan kita, seluruh wilayah bisnis kita. Apapun yang kita lakukan, kalau ada Tuhan yang menolong kita, kalau Dia yang membawa kita untuk boleh menikmati setiap berkat-Nya, Dia akan lakukan itu untuk kita. Dia hanya minta kepada kita untuk yakin, percaya bahwa Allah yang sama, Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang dipercaya oleh Yabes, Allah itu juga yang akan menolong kita. Allah itu jugalah yang akan memberkati kepada kita. Maka Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Melalui apa? Melalui pekerjaanmu. Melalui apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan akan berkati. Tuhan akan buat berhasil. Wilayah pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Wilayah usahamu diberkati oleh Tuhan. Dan keluargamu juga masuk dalam wilayah kerajaan Allah. Pasti diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yabes berdoa agar tangan Allah menyertainya. Yabes mengungkapkan keinginannya kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Yabes sangat yakin tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu akan menolong dia. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia akan senantiasa ada merangkul kita, memeluk kita, menggendong kita sampai masa tuamu. Aku akan tetap Dia yang akan memelihara dan menggendongmu.
Kita hanya perlu datang kepada Dia, masuk dalam hadirat Allah, minta tuntunan Roh Kudus, agar Roh Kudus itu menolong kita, mengucapkan kata demi kata setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Maka Allah berkenan dengan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Allah akan memberkati, Allah akan menyertai kita. Bukankah Dia adalah Allah Immanuel? Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, malaikat berkata kepada Maria, engkau akan menamai Dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, segala sesuatu dapat kita hadapi. Kalau Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan kita, kita tidak perlu yang lain. Tuhan ada bersama dengan kita. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Penyertaan Tuhan cukup bagi kita, Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pastikan langkah-langkah hidupmu disertai oleh Tuhan. Dan bagian yang keempat, ini luar biasa, permintaan doa Yabes. Kiranya Allah melindungi dia dari kesengsaraan dan malapetaka, sehingga tidak ada kesakitan menimpanya. Di tengah-tengah pandemi corona saat ini, biasanya kalau kita berdoa di dalam doa malam, kita berkata, kesehatan tidak usah didoakan. Mengapa? Karena Tuhan sudah berikan kita kesehatan dan kekuatan. Tetapi saat-saat ini, setiap orang ketika memberikan pokok doa, yang ingin dia doakan apa? Kesehatan. Karena virus saat ini, semua orang ingin sehat, ingin kuat. Karena kalau dalam keadaan sakit, ke rumah sakit pun kita ketakutan. Doa Yabes, kiranya Tuhan menghindarkan dia dari malapetaka, yaitu kesakitan, bencana, situasi yang membuat kita mengalami masalah. Dan saat ini, kita juga boleh meminta kepada Tuhan, biarlah Tuhan menghindarkan kita dari segala bencana, segala malapetaka, segala sakit penyakit. Biar Tuhan menolong kita. Tetapi kita juga minta hikmat daripada Tuhan, agar kita boleh hidup takut akan Tuhan. Kita belajar dari Yabes. 4 permintaan doanya ini. Bagian firman Tuhan ayat 10 terakhir berkata, dan doanya dikabulkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak doa kita yang rasanya tidak dikabulkan Tuhan. Sama seperti Yabes, dia bukan instan langsung doanya dijawab. Tetapi dalam masa-masa penantian dia tetap yakin, percaya, beriman sungguh-sungguh bahwa Allah Israel, Allah Immanuel, Allah pemelihara hidupnya adalah Allah yang setia. Ya dan amin apa yang ia janjikan. Maka bagi kita orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal di atas kayu salib. Kalau dia rela menyerahkan, memberikan nyawanya untuk kita, maka apa yang dia tidak bisa berikan untuk kita? Dia hanya meminta kita berdoa, berseru, berteriak, memohon anugerah, memohon, meminta kepada Dia, Allah pemberi segala sesuatu. Mari kita hampiri Tuhan di dalam doa. Maka di setiap doa-doa kita ada jawaban Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita jemaat Tuhan. Karena yakin percayalah, kalau Yabes doanya dijawab oleh Tuhan, maka jemaat Tuhan, apapun doamu dengan iman, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, malam ini kami belajar dari doa Yabes. Dia mengalami jawaban doa yang luar biasa. Tuhan memberkatinya berlimpah. Tuhan memperluas wilayah daerahnya. Tuhan menyertainya dan Tuhan melindunginya. Sehingga dia terhindar dari malapetaka dan kesakitan. Tuhan mengabulkan setiap doa-doanya. Maka kami berdoa, kabulkanlah setiap doa dan permintaan kami ketika kami meminta dan berseru kepada Allah, pemberi segala sesuatu, pemelihara kehidupan kami.
Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, bertumbuh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi saat ini. Ada Allah yang menjadi jawaban setiap pergumulan persoalan mereka ketika mereka datang kepada Tuhan di dalam doa. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan naikkan doa Bapa kami, doa berkat dan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang kekal dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap menyertai jemaat Tuhan mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.